Sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali Imade Daging bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Pada kesempatan itu, pemohon menggugat keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Bali selaku termohon, serta menuding langkah Ditreskrimsus Polda Bali keliru secara prosedural hingga keliru secara subjek hukum. Sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Imade Daging digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal Ketut Somanase mengagendakan pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Pada kesempatan tersebut, tim penasihat hukum Imade Daging dipimpin Gede Pasek Suwardike bersama Made Suwardana menggugat keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Bali selaku termohon. Penetapan tersangka merupakan bentuk upaya paksa yang menurut hukum wajib diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Hal ini merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 yang menempatkan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Tindakan termohon tidak hanya dianggap cacat prosedur, tapi juga bertentangan dengan rezim hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru. Dalam permohonannya diuraikan bahwa perkara yang dilaporkan ke Polda Bali berkaitan dengan keputusan serta produk administrasi pertanahan yang terjadi jauh sebelum Imade Daging menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maupun sebagai Kepala Kanwil BPN Bali. Dengan demikian, penetapan tersangka ini mengandung kesalahan subjek hukum atau error in persona karena pemohon tidak memiliki kewenangan pada saat peristiwa yang dipersoalkan terjadi. Selain mempersoalkan subjek hukum, pemohon juga menyoroti dasar sangkaan yang digunakan penyidik, yaitu Pasal 421 KUHP Lama tentang penyalahgunaan kekuasaan dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Bapak Kakanwil BPN Bali itu diberikan permintaan untuk membelah tanah yang sudah bersertifikat dan sudah menang perkara di PT UN dan di PN Denpasar. Jadi PT UN-nya sampai inkrah di Mahkamah Agung dan yang perdata di PN Denpasar. Nah, atas hal ini setelah dikaji dan sebagainya tidak mampu dikabulkan. Nah, ketika tidak mampu dikabulkan ini kemudian dicari-carilah kesalahannya. Lalu dicarikanlah sebuah surat yang pada tanggal 8 September 2020, jadi 8 September 2020 ketika beliau masih Kepala Kantor Pertanahan di Badung, membuat surat atas permintaan atasannya. Menetapkan Pak Kakanwil Provinsi Bali ini secara tidak langsung atau dia tanpa sadari ingin menutup pelan-pelan peradilan tata usaha negara. Karena orang atau masyarakat akan rame-rame melakukan laporan pidana ketika ada misalnya cacat administratif atau apapun jenis-jenis produk dari Badan Tata Usaha Negara itu akan dilakukan. Dalam petitumnya, pemohon meminta hakim pra-peradilan untuk menerima seluruh permohonan, menyatakan penetapan tersangka terhadap Imade Daging tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta memerintahkan Ditreskrimsus Polda Bali mencabut surat penetapan tersangka dan menghentikan penyelidikan. Pemohon juga meminta agar harkat, martabat, dan nama baiknya dipulihkan, serta biaya perkara dibebankan kepada negara. Di sisi lain, sidang pra-peradilan Imade Daging juga banyak menyedot perhatian publik, salah satunya dihadiri mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto menganggap perkara pertanahan kerap berputar dari ranah perdata, berlanjut ke PT UN, hingga akhirnya masuk ke ranah pidana. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Terkait perkara yang sedang bergulir, hal ini dianggap ironis karena aparatur BPN sebagai perwakilan negara justru berhadapan dengan aparat penegak hukum. Padahal Satgas Mafia Pertanahan dibentuk dari unsur penegak hukum BPN dan akademisi. Laporan Ali Sidi, Denpasar, Garuda TV.